sembah Dia. Kami sembah. Sembah Kau Tuhan, penuhi ruangan ini dengan hadirat-Mu Yesus. Tak seorang pun yang terlewati oleh lawatan-Mu. Satu dengan hadirat-Mu. Tak seorang pun yang terlewati lawatan-Mu malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuatu sedang Tuhan kerjakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang kami perlukan selain Engkau. Tidak ada yang kami rindukan selain Engkau Yesus. Kami rindu mengalami Engkau malam hari ini. Kami rindu mengalami lawatan-Mu yang khusus dan spesial malam hari ini Tuhan. Kami enggak datang ke tempat ini karena setiap hari Rabu ada ibadah dewasa muda. Kami rindu Engkau. Oleh karena itu Tuhan beracara malam hari ini. Penuhi ruangan ini dengan hadirat-Mu. Tak satu jengkal pun Tuhan yang terlewati oleh meterai dari kuasa darah Kristus. Kami semua mengalami Engkau, merasakan Engkau. Intervensi kegelapan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kemuliaan Tuhan saja yang kami rasakan dan nikmati. Pakai hamba-Mu, beri hamba urapan, otoritas dan kuasa yang menyampaikan kebenaran-Mu, sehingga lewat apa yang Hamba sampaikan kami semua dikuatkan. Ini enggak sekedar sebuah teori, tapi hikmat ilahi yang berbicara kepada kami. Dan tidak kebetulan kami hadir malam hari ini di tempat ini. Tuhan mau menyampaikan pesannya yang spesial untuk kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami pulang dengan membawa sukacita baru dan memulai sebuah kehidupan yang berbeda karena Kristus bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Tepuk tangan dong untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman dewasa muda, gembala, majelis yang juga sudah memberi kesempatan untuk sekian kalinya bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebenarnya apa yang mau saya sampaikan ini beberapa kali udah saya sampaikan, pernah di Muria berdoa. Karena sepertinya ini pesan yang begitu kuat yang mau Tuhan sampaikan kepada gereja-gereja Tuhan. Ada banyak orang yang melayani Tuhan. Ada banyak orang cinta Tuhan. Tapi mereka enggak punya intimasi dengan Tuhan. Nah, itu yang jadi persoalan hari-hari ini, saudara. Nah, oleh karena itu apa yang mau saya sampaikan, kuasa intimacy atau the power of intimacy with God, atau kuasa
kekuatan, intimasi dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu saya yakin sekali Tuhan mau menyampaikan pesan ini untuk saudara. Nah, oleh karena itu fokus hatimu, pikiranmu, ya. Boleh saudara lihat HP tapi firman Tuhan. Tapi saya rindu sekali kali ini 1,5 jam ke depan atau 3 jam ke depan kita fokus kepada firman Tuhan. Amin. Amin. Oke, kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya kira ayat firman ini sudah sering kita baca, saudara. Namun mungkin saja kita tidak pernah memperhatikan secara serius apa sebenarnya yang Tuhan sampaikan lewat Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 itu. Oleh karena itu saya akan membacanya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 2-1 minggu yang lalu hamba-hamba Tuhan sebelum MPL itu ada PPB namanya. Ya, PPB ini khusus untuk para pendeta, para hamba Tuhan, saudara. Pembicaranya seorang hamba Tuhan dari Australia, orangnya pintar sekali, profesor, doktor, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Nah, ketika sesi makan, saya menyempatkan diri untuk semeja dengan hamba Tuhan ini. Kita berbicara, bertukar pikiran, berdiskusi tentang pelayanan, tentang firman, tentang Alkitab dan segala macam, dan sekaligus apa yang dia sampaikan, materi yang dia sampaikan. Dia sangat injili sekali, dia selalu bicara soal gospel, bicara soal Injil dan segala macam, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Lalu pada akhirnya saya tanya dia soal intimasi. Karena persoalan yang paling krusial, paling penting menurut saya pribadi adalah kamu boleh punya pengetahuan yang dalam tentang firman, tentang Yesus, tentang Alkitab, tentang hal-hal yang terkait dengan kekristenan. Tapi kalau kamu gak punya intimasi dengan Tuhan, kamu gak akan pernah ngalami dia. Kamu hanya sebagai orang Kristen biasa-biasa saja. Kamu boleh ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan dan melayani di gereja setiap minggu. Kamu boleh jadi majelis, jadi WL, jadi pengurus
di dalam pelayanan, tetapi tanpa intimasi kamu dengan Tuhan, apa-apa yang kamu lakukan dan kerjakan itu hanya sekedar kamu melakukan tugas pelayananmu sebagai orang Kristen, orang percaya. Itu nggak akan membawa dampak apa-apa. Kamu hanya seperti berjalan di treadmill, tapi lelah, capek, namun tidak mencapai apa-apa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini penting sekali bagi kita. Nah, oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang tadi saya baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1, di mana Yesus itu menggambarkan hubungan kita dengan Dia itu seperti pohon dan ranting-rantingnya. Saudara, itu seperti pohon dan ranting-rantingnya. Sepohon anggur seperti pohon anggur dan rantingnya. Ada kata kunci yang terus Yesus ulang di situ. Yesus berkata tinggal. Kalau kamu nggak tinggal di dalam aku, kamu mesti tinggal di dalam aku. Kalau aku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku. Saudara baca nas itu bolak-balik Yesus bicara soal kata tinggal. Artinya saudara, itu sebuah pesan sebenarnya. Artinya Yesus mau menyampaikan sesuatu lewat kata itu, saudara. Nah, pertanyaannya saudara yang kasih dalam Tuhan, apa sih yang dimaksud dengan tinggal di sana? Tinggal pada pokok anggur, saudara. Nah, ketika saya mencoba untuk menggali atau untuk melihat kata tinggal, itu menarik sekali Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Nah, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, sekian tahun yang lalu nats Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ini adalah nats yang mengubah hidup saya, nats yang menginspirasi saya, nats yang membangkitkan iman, roh dan semangat saya, nats yang mentransform hidup saya menjadi tidak sama lagi. Meskipun sebelumnya saya hamba Tuhan, sebelumnya saya pendeta, tapi saya merasa bahwa sebelum saya betul-betul mengalami bagian ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya belum menemukan sesuatu yang klik begitu saudara, yang membuat saya bergelora bagi Tuhan. Nah, saya berharap spirit ini akan terimpartasi kepada Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini, amin. Sehingga kita mengalami sesuatu. Saya enggak sekedar jadi orang Kristen minggu ke gereja dan setelah itu selesai. Setiap hari Rebo saya datang ke sini memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, selesai. Saya Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya yakin, percaya ketika engkau menerima kebenaran firman, Tuhan mau menyampaikan sesuatu buat saudara. Mungkin itu satu kalimat atau mungkin satu kata yang Tuhan taruh di hatimu, yang engkau tangkap dari apa yang aku sampaikan malam hari ini, dan itu mentransform hidupmu. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kata tinggal yang dimaksudkan di sini adalah terus menerus tinggal. Saudara, terus menerus tinggal atau terus menerus berada, terus menerus hadir, atau juga terus menerus menantikan, seperti yang dikatakan oleh Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31 itu saudara. Orang yang menanti-nantikan. Menantikan di sini Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan bukan karena dia menanti seseorang yang datang, enggak. Menanti yang dimaksudkan di situ adalah bersama Allah. Jadi saya menanti bersama dengan Tuhan. Ketika kita mencari Dia, mencari hadirat Dia, berintimasi dengan Dia, kita sedang bersama dengan Dia. Itu yang disebut dengan menanti-nantikan. Atau dengan kata lain Bapak Ibu, saya suka dengan istilah melekat, tidak dekat. Melekat itu tidak sama dengan dekat. Kalau kamu melekat dengan Tuhan, maka kamu pasti dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kamu dekat dengan Tuhan, belum tentu kamu melekat dengan Dia. Ada orang kelihatannya dekat dengan Tuhan. Oh, setiap minggu aktif luar biasa saudara. Bahkan ambil bagian dalam pelayanan di gereja. Belum tentu itu menjadi bukti bahwa kamu melekat
dengan Tuhan, saudara. Mungkin saudara menatap saya, lalu bagaimana Pak Pendeta melekat dengan Tuhan? Saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, apa sih sebenarnya yang Tuhan ingin bicarakan, saudara? Kata tinggal atau melekat itu berbicara soal tentang intimasi. Saya suka istilah intimasi karena kata itu sangat personal, saudara. Intimasi itu digambarkan seperti suami dengan istri. Mereka berintimasi, personal sekali. Hanya suami dan istri. Dalam kaitannya dengan Tuhan, ini intimasi saya dengan Tuhan. Hanya saya dengan Tuhan. Saudara, itu personal sekali. Itulah sebabnya di dalam Matius pasal 6, Yesus berkata, kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamar. Saudara, kamar yang dimaksudkan di situ bed center, kamar di mana kamu hadir setiap hari di dalamnya, itu kamar tidur, saudara. Kamar tidur, kamar tempat kamu dan suami dan istri berintimasi, saudara yang kasih dalam Tuhan, bermesraan. Jadi intimasi di sini ada unsur geloranya, ada unsur semangatnya, ada unsur gairah yang luar biasa. Saudara pernah nggak Bapak Ibu ngalami yang namanya gairah yang dahsyat dengan Tuhan? Pengennya dengar firman Tuhan setiap minggu, pengennya setiap hari itu jadi hari Minggu, karena aku pengen terus ke gereja mendengar khotbah-khotbah pendeta, mendengar firman dari hamba-hamba Tuhan. Rasanya setiap hari ingin ke gereja, atau mungkin saudara melalap habis buku-buku rohani karena kamu rindu mendapat sesuatu dari Tuhan, atau engkau mendengar firman Tuhan lewat YouTube dari berbagai macam media yang ada, atau mungkin kamu membaca firman Tuhan. Ada gairah yang luar biasa, saudara. Nah, itu bagian dari intimasi, saudara yang kasih dalam Tuhan. Hari-hari ini orang gak lagi punya gairah untuk berintimasi dengan Tuhan. Orang lebih banyak berintimasi dengan hal-hal yang lain, begitu kan. Nah, saudara punya waktu berapa jam untuk main HP kira-kira begitu, lihat YouTube dan segala macam. Kadang-kadang itu membuat kita gak mengenal waktu lagi, sehingga waktu kita betul-betul menjadi sangat sia-sia, saudara. Karena kita hanya nonton, hanya melakukan hal yang tidak ada artinya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi ini yang dimaksud dengan intimasi, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apa sih yang terjadi jika kita intim dengan Tuhan? Intimasi ini dalam artian aplikasinya, saudara, itu bisa ketika engkau menghabiskan waktumu berdoa, membaca firman Tuhan setiap hari. Mungkin saudara berkata, itu sia-sia Pak, itu waktu-waktu yang kita habiskan dengan tidak ada artinya. Tapi saya mau kasih tahu saudara, bagaimana intimasi itu berdampak besar dalam kehidupan saudara. Yang pertama yang kita lihat, saudara, intimasi dengan Tuhan itu mengubah hidup saudara. Kok bisa Pak Pendeta? Coba baca ayat yang kedua. Saya akan membaca, demikian firman Tuhan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Haleluya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, membangun intimasi dengan Allah itu artinya kamu menanggalkan segala keakuanmu, menanggalkan segala ilah-ilah yang membelenggu, yang mengikat hidupmu setiap hari, tapi kamu pakai waktumu untuk mencari hadirat dan wajah Allah, saudara. Itu yang pertama, saudara. Nah, Alkitab juga berkata Bapak Ibu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 33, di sana berkata, pergaulan yang baik, pergaulan yang buruk, saudara, yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tahu ayat itu? Pergaulan yang buruk itu merusak
merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya begini, artinya bahwa lingkungan di mana saudara hadir setiap hari, setiap saat, entah itu lingkungan dalam lingkup yang sempit seperti keluargamu atau sahabatmu, lingkup kerjamu atau lingkup masyarakat di mana kamu ada, itu mempengaruhi karaktermu, mempengaruhi hidupmu, mempengaruhi sifatmu, gaya hidupmu, saudara. Nah, kalau kamu hidup dalam lingkungan yang buruk, pergaulan yang buruk, itu akan itu akan merusak kebiasaan yang baik. Kalau kamu punya teman yang buruk, yang suka ngerumpi orang gitu, saudara, dikit-dikit saudara dia ceritain orang lain di depan saudara, lama kelamaan kamu akan ikut-ikutan seperti dia. Dan saya mau kasih tahu saudara, orang yang suka ngerumpi di depan kamu, dia juga akan ngerumpi kamu kepada orang lain. Hati-hati. Nah, oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, itu spirit, itu roh. Kamu kalau dekat sama orang yang positif, kamu jadi positif. Kamu dekat sama orang yang negatif, kamu akan negatif, saudara. Kamu kalau bergaul dengan orang yang suka nyalain, ngeblame orang lain atau ngejudge orang lain, kamu lama-lama akan terikut seperti itu, saudara. Terikut. Nah, itulah sebabnya, saudara, intimacy itu pergaulan. Cuman ini lebih positif. Pergaulan yang baik itu akan merusakkan kebiasaan yang buruk. Amin. Nah, ketika engkau berintimasi dengan Tuhan, kamu sedang bergaul dengan Dia. Berintimasi dengan Allah. Allah itu hadir di dalam ruang di mana kamu berintimasi dengan Dia. Segala kebesarannya hadir di sana, segala kemuliaannya hadir di sana, segala kuasa kerajaan surga hadir di sana. Engkau ada dalam ruangan itu, dalam lingkungan itu, sehingga hari demi hari segala yang buruk di dalammu menjadi hilang dan dihancurkan, saudara. Amin. Bukan cuman karaktermu yang dibentuk, tetapi imanmu terus menyala-nyala karena engkau, spiritmu dihidupkan oleh kehadiran Allah yang selalu kamu jumpai setiap saat dan setiap waktu. Bukan hanya itu, ketika atmosfer surgawi hadir di dalam ruang di mana kamu mencari Tuhan, kamu yang tadinya lemah dikuatkan, kamu yang tadinya sakit disembuhkan, kamu yang tadinya penuh dengan harapan yang hancur kini dibangkitkan. Amin. Haleluya. Saya itu sekian tahun yang lalu kena penyakit yang namanya ambeien. Ambeien, wasir. Secara medis penyakit itu enggak sembuh, saudara. Kecuali mungkin dioperasi. Dan saya kalau pergi ke kamar mandi itu kayak orang melahirkan. Nyetir 1 jam aja sudah enggak bisa kuat, saudara. Mesti ingin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika saya membangun intimasi saya dengan Tuhan, saya enggak pakai doa, hei wasir sembuh dalam nama Yesus. Enggak, saudara. Sembuh dengan sendirinya. Amin. Makanya Bapak Ibu yang punya sakit wasir doa 3 jam setiap hari. Haleluya. Amin. Benar, saudara, ini betul. Ya, saya ngalami itu. Dan saya dipulihkan oleh Tuhan dari sakit wasir sampai hari ini. Haleluya. Nah, oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, intimasi itu mengubah hidup kita. Tuhan itu pengen mengubah saudara. Mengubah hidupmu, mengalami Dia lebih dan lebih lagi. Dan itu hanya terjadi saat engkau membangun intimasi dengan Dia. Jadi orang Kristen itu enggak hanya biasa-biasa, tetapi kita harus lebih dalam menyelam lagi. Saudara kalau ke laut, mau melihat pemandangan laut yang indah, saudara enggak akan bisa melihat itu cuman di
pinggiran. Kamu mesti nyelam lebih dalam. Semakin dalam kamu menyelam, semakin banyak hal yang kamu lihat di sana dan itu semakin mengagumkan saudara. Ada karang-karang laut yang indah, panorama yang begitu manis. Wah, saudara kagum dengan apa yang terjadi di sana. Saudara ketemu dengan ikan-ikan yang besar. Bukan ikan teri. Ikan teri itu cuma di pinggir-pinggir laut. Jadi orang Kristen itu jangan hanya di pinggir-pinggiran. Kamu mesti nyelam lebih dalam lagi. Dalam intimasi dengan dia, amin. Dan itu akan membawa engkau melihat hal yang lebih dahsyat, lebih besar. Saudara, kamu akan diubahkan ketika kamu berada dalam intimasi Tuhan. Karaktermu. Tuhan itu lebih tertarik dengan perubahan karaktermu ketimbang mengubah masalahmu. Ketika engkau membangun intimasi lebih dalam lagi dengan dia, bukan cuman karaktermu yang diubah, tapi persoalanmu akan mengikuti. Haleluya. Nah saudara, itu yang pertama. Yang kedua adalah kamu akan berbuah lebat. Membangun intimasi dengan Tuhan itu membuat kita berbuah lebat, saudara. Apa artinya ini Bapak Ibu? Ayat yang kelima itu berkata begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau kita membangun intimasi dengan Tuhan, di situ dikatakan kamu berbuah lebat. Apa yang dimaksud dengan berbuah lebat? Menurut para penafsir, ada dua. Yang pertama itu adalah jiwa-jiwa baru. Kamu menjadi orang yang membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Gak salah, saudara. Saya setiap minggu itu mesti olahraga di alun-alun Demak. Kalau olahraga tidak pakai lari, cuman jalan aja. Kalau jalan beberapa kali begitu, ya mengelilingi alun-alun Demak. Itu bisa sampai ya paling banter 6 kali mengelilinginya. Kalau 6 kali itu sudah kira-kira ya 3-4 kilometer gitu, saudara. Kadang saya ketemu orang di sana, ya banyak, sering ketemu. Dan saya berbicara tentang Yesus kepada mereka. Bukan cuma ngomong soal Yesus, saya mendoakan mereka. Dan saudara, saya baru menemukan bahwa gak ada orang yang menolak untuk didoakan. Saya ketemu, Pak, dari mana? Oh, saya dari ini. Pak, kerjanya apa? Ya jelas. Atau ibu dari mana? Dan ujung-ujungnya, saudara, saya kasih tahu. Mau enggak saya doakan? Tak doakan. Saudara, dulu saya enggak berani melakukan ini. Demak itu kota wali. Sama dengan kota Kudus ya. Kota wali. Dan saudara tahu, itu sebenarnya pernyataan yang secara psikologis mengintimidasi kita sebagai orang percaya. Jadi nyebut kota wali aja udah orang takut duluan, saudara. Orang udah takut duluan. Akhirnya kita jadi orang Kristen yang tiarap. Lebih baik saya enggak usah ngapa-ngapain deh, enggak usah bersaksi deh. Daripada nanti membawa masalah. Dulu saya berpikir begitu. Apalagi ada orang yang ngobong-ngobongi, Pak,
Jangan membangun harimau yang sedang tidur. Wah, itu tambah buat takut lagi, saudara. Ya kan? Dulu saya pergi ke daerah Wedung sana, di pinggir laut sana, saudara. Saya kalau celana pendek, itu kan rodok putih dikit saya. Rodok beda gitu loh, saudara. Itu dipelototin oleh banyak orang. Itu buat saya ngeri, saudara. Ada perasaan ngeri, takut begitu, saudara. Tapi Bapak Ibu, saya merasa bahwa aku kok sekarang punya keberanian. Saya ketemu orang di mall, saya doakan. Ketemu orang di restoran, saya doakan. Bahkan tukang parkir, tak doakan. Saya menemukan bahwa keberanian itu terjadi ketika engkau punya intimasi dengan Tuhan. Engkau tidak lagi dipenuhi oleh roh ketakutan, tetapi roh kasih. Amin. Roh kasih, saudara. Intimasi itu membangkitkan kasih Allah dalam hidupmu. Sehingga engkau punya kasih kepada dunia ini, kepada orang-orang lain. Makanya Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Baru sesamamu manusia. Kamu gak bisa mengasihi Allah tanpa kamu punya intimasi dengan Tuhan. Semakin kamu membangun intimasi yang dalam, kasih itu turun atasmu. Sehingga kasih Allah itu mendorong kita untuk mengasihi sesama yang lain. Amin. Itu yang pertama, kamu akan berbuah lebat. Lalu yang kedua, kamu akan mengalami yang namanya buah-buah Roh Kudus. Buah roh itu apa sih? Sukacita, kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, saudara. Kelemah lembutan, sabar, dan segala macam itu. Banyak orang melayani Tuhan, mereka tidak punya buah roh. Ngamuan, sedikit salah, menghakimi, kritik yang luar biasa. Tidak ada buah roh, padahal pelayanan. Kenapa begitu? Mungkin saudara bingung, orang itu kok pelayanan tapi kok kelakuannya kayak gitu. Jangan bingung, itu karena dia gak punya intimasi dengan Tuhan. Jangan kacaukan antara karunia dan buah roh. Karunia itu adalah pemberian Allah saat kamu mengalami kelahiran Roh Kudus, kelahiran baru. Kamu punya karunia, tiba-tiba punya karunia bahasa roh dan segala macam, saudara. Ya. Tapi buah roh itu dilahirkan lewat intimasi kamu dengan Tuhan. Orang yang punya karunia bisa jadi dia nggak dewasa. Secara rohani dia nggak dewasa. Tapi orang yang sudah mengalami hidup dalam intimasi dengan Tuhan, dia dewasa secara rohani, saudara. Setiap orang percaya, dengarkan Bapak Ibu, Tuhan sudah kasih karunia, minimal satu. Baca berita GKMI bulan ini, ada tulisan saya, bicara soal karunia rohani, saudara. Sudah masuk kayaknya di gereja-gereja. Dibaca itu Bapak Ibu. Jangan lihat HP doang gitu, dibaca karena itu bagus. Itu punyanya kita GKMI. Berita GKMI itu kreasi anak-anak muda kita. Dan kita hargai mereka, baca. Mari kita baca supaya di sana kita bisa melihat perkembangan GKMI itu kayak apa, saudara. Nah, jadi saudara, kita mengalami kedewasaan secara rohani. Intimasi itu membuat kita dewasa dan melahirkan buah-buah roh, saudara. Orang yang punya karunia rohani belum tentu punya buah roh. Tapi kalau orang yang sudah punya buah-buah roh, dia udah pasti punya karunia rohani. Kita ngalami yang namanya buah-buah roh. Kasih, damai sejahtera, sukacita.
Saudara, kalau ada lihat orang Kristen melayani Tuhan tetapi tidak, karakternya belum seperti seorang pelayan, saudara jangan bingung. Atau mungkin dia karunia rohnya luar biasa gitu. Penyembahan, wah pakai bahasa roh, wah kayak makan nasi goreng atau kacang goreng. Tapi karakternya tidak mencerminkan kekristenan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena dia nggak punya intimasi. Mungkin dia punya karunia, tapi dia belum mengalami atau membangun intimasinya dengan Tuhan. Dan yang ketiga ini adalah penafsiran saya. Buah-buah yang dimaksudkan di situ bukan cuman jiwa-jiwa dan buah-buah roh. Yang ketiga itu adalah pengalaman imanmu dengan Tuhan, saudara. Semakin kamu intim dengan Tuhan, Tuhan itu akan membawa kamu untuk menemukan pengalaman-pengalaman yang hebat, pengalaman-pengalaman bersama dengan Dia. Ada pengalaman-pengalaman iman. Ya, seperti saya sembuh dari COVID-19. Seperti saya sembuh dari wasir. Itu pengalaman yang bisa saya sharekan kepada banyak orang dan orang-orang diberkati. Saudara, makanya banyak orang Kristen gak bisa bersaksi karena mereka gak punya pengalaman iman dengan Tuhan. Mereka cuma berkata, Tuhan, Pak Pendeta, saya mengucap syukur karena Tuhan beri aku kesehatan. Teroris juga diberi kesehatan. Tapi kamu sebagai anak Tuhan, apa pengalamanmu yang spesial, yang kamu rasakan, yang kamu alami dengan Dia? Apa? Setiap hari mungkin saudara dapat yang namanya di WA group, saudara dapat cerita kisah-kisah yang menginspirasi saudara. Itu kisah mereka dengan Tuhan. Pertanyaannya, mana kisahmu yang menginspirasi orang lain? Mana kisah saudara yang membangkitkan semangat dan iman? Intimasimu dengan Tuhan akan membawa engkau masuk dalam pengalaman-pengalaman baru dengan Tuhan. Sebelum COVID, saudara, saya itu sudah punya angan-angan pergi ke Korea Selatan. Angan-angan. Tapi saya nggak pernah yakin kalau saya ke sana. Tapi saya ketemu seorang hamba Tuhan dari Korea, khotbah di Demak. Dia mau pulang ke Salatiga, saudara. Sebelum dia naik mobil, dia bilang begini, Pak Sionari, siap-siap pergi ke Korea. Oh, bagaimana caranya? Siap-siap aja. Ya, saya mulai gumuli, saudara. Oh, ternyata Bapak Ibu, jujur Bapak Ibu, saya belum pengen ke Israel, tapi saya pengen ke Korea gitu saudara. Karena saya mendengar gereja-gerejanya luar biasa dahsyat. Nah, saudara tahu 2018 saya disuruh ke Korea. Dari mana uangnya? Nah, itu kesaksiannya beda lagi saudara. Setelah 2018, 2019 disuruh lagi ke sana. Duitnya dari mana Pak? Ya, itu kesaksian tersendiri. Saudara tahu. Loh, waktu COVID kemarin, saya udah bilang sama Tuhan, mungkin ini waktunya saya pergi ke Israel. Saya saya bicara tentang banyak tempat di Israel, tapi saya kok enggak pernah ke sana. Aku diizinkan ke sana. Nah, saudara tahu, mestinya bulan Agustus kemarin itu saya ke sana. Tapi ditunda bulan Oktober. Oh, ditunda lagi besok November, saudara. Luar biasa kan? Loh, dari mana uangnya Pak? 1 sen pun saya nggak keluar duit. Semuanya dibiayai. Apakah karena saya pendeta? Enggak, saudara. Saya percaya intimasi. Amin. Intimasi. Katakan intimasi.
saudara akan mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Ketika engkau terus mengalami, membangun intimasi dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara yang kasih dalam Tuhan, intimasi itu bukan cuman membuat kita berbuah lebat, tetapi yang ketiga tetap hidup. Ayat yang ke-15 dan pasal yang ke-15 ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar, saudara. Dia akan dibuang kalau kita enggak tinggal pada pokok anggur. Kalau kamu enggak punya intimasi dengan Tuhan, kamu itu akan seperti ranting kering katanya. Ranting kering itu bicara soal apa sih sebenarnya? Useless. Hidup, kamu merasa hidupmu enggak ada artinya. Ada enggak yang ngalami begitu? Kamu merasa hidupmu itu kok hampa. Seperti kering. Kamu seperti berada di padang gurun yang kering gersang. Kamu kesepian secara rohani. Banyak Bapak Ibu, jangankan jemaat biasa, pendeta ngalami ini. Zaman COVID kemarin hampir setiap minggu ada pendeta datang ke saya minta dilayani. Masalah mereka apa? Stagnasi. Mereka berkata, aku jenuh Pak, aku stuck. Mereka berkata, aku seperti berada di padang gurun Pak. Rasanya kering hidup saya. Gak ada gairah. Saya merasa kesepian. Saya merasa gak ada artinya, gak ada gunanya. Kalau ada di antara saudara ngalami itu hari ini, dengarkan baik-baik. Itu bukan karena kamu ada uang atau tidak punya uang. Itu bukan karena masalahmu selesai atau tidak selesai. Itu karena kamu gak punya intimasi dengan Tuhan. Kamu merasa useless, merasa seperti ranting kering. Saudara, Alkitab berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kamu gak bakal menyala-nyala tanpa kamu intimasi dengan Tuhan. Hidup kita itu kayak lampu ini, kayak apa namanya, kayak AC itu. Apapun mereknya, kalau dia nggak ditancapkan pada sumber energinya, dia cuma ronsokan sampah, saudara. Sama halnya dengan kita. Kamu punya pengetahuan teologi yang hebat. Kamu punya S1, S2, S3, S Samsung dan segala macamnya, saudara. Dengarkan baik-baik. Semua itu akan menjadi ranting kering kalau kamu nggak punya intimasi dengan Tuhan. Itu nggak akan berdampak. Makanya saudara, banyak pendeta yang titelnya kan sampai S3, kalau khotbah kan kering banget. Dia cuma menyampaikan pengetahuannya without power, gak ada kuasa. Saudara lihat Yesus mengajar dan semua orang kagum karena dia berbicara dengan penuh kuasa. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, itu kan Yesus Pak, dia akan Tuhan. Oh no, Yesus ketika di dunia betul-betul manusia. Saat dia mengajar, dia manusia. Di mana rahasianya? Alkitab berkata tiap hari dia berdoa. Dia punya intimasi dengan Bapa. Itu yang membuat perbedaan. Kamu boleh khotbah dengan hebat. Pengetahuanmu, referensi dari buku ABC, boleh kamu sampaikan ke jemaat, itu bagus dan baik. Tapi kalau tidak ada intimasi, saudara, semuanya seperti ranting kering. Gak ada gunanya, sia-sia. Intimasi dengan Tuhan. Kamu akan hidup, kamu akan penuh semangat, penuh gelora. Saudara tahu, ini saya tidak nyombong ya Bapak Ibu ya, tapi ini cuman guyon. Saudara bisa nebak umur saya berapa? Pak Agus berapa Pak Agus? Mungkin saya lebih tua dari Bapak. Ada yang bilang 35 Pak. Wah luar biasa ya, dahsyat itu. Saya udah 55 loh.
55, udah punya cucu Bapak Ibu. Tapi saudara lihat seger kan, semangat kan. Ada gereja, salah satu pendeta dari gereja, saya enggak perlu, ya dari gereja Betel, dari Demak itu saudara. Dia bilang begini, saya kalau lihat Pak Sion ini kayak anak muda. Oh ya betul, saya anak muda. Saya katakan begitu, saya lihat Pak ini kok semangat banget, rahasianya Pak. Kamu mesti datang kepada Tuhan. Ini pendeta loh saudara. Kamu mesti cari Tuhan, kamu mesti intimasi dengan Tuhan. Tidak ada rahasia yang lain, cuman itu doang saudara. Dan saudara, dia bilang gini, saya pengen Pak doa bareng sama Pak. Ya datang aja. Nah minggu lalu saudara dia doa. Dia datang ke tempat saya, kita mulai doa jam 10 malam tuh sampai jam 1. Saya tanya dia, besok mau datang lagi enggak? Wah aku enggak kuat nih Pak. Gereja Betel loh saudara. Orang GKM malah lebih betel dari dia. Saudara, banyak orang berkata, Tuhan Pak tolong saya hampa, saya kering saudara. Saya kok merasa hidup saya nggak ada artinya, nggak ada gunanya. Saudara, itu tandanya kamu nggak punya intimasi dengan Tuhan. Mulai hari ini, jika engkau mengalami itu hari ini. Amin. Dan yang keempat saudara. Yang keempat, apa yang kita alami ketika kita membangun intimasi? Terobosan dalam segala hal. Seperti yang saya alami, kamu mengalami kesembuhan. Kamu akan diberkati oleh Tuhan. Sepintas tadi saya ngobrol sama Pak Agus. Ini lagi barang-barang naik. Apalagi tahun depan. Loh saudara, Menteri Keuangan tuh sudah ngomong. 2003 Indonesia akan mengalami kesulitan. Bukan cuma Menteri Keuangan, Presiden juga bicara saudara. Dalam segala hal itu menakutkan dan mengerikan Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Tapi sebagai anak Tuhan, kita mestinya nggak perlu khawatir kalau kita terus melekat pada Tuhan. Amin. Kalau saudara baca di dalam Mazmur pasal yang 1 ayat 1 itu ya. Mazmur pasal 1 ayat yang kedua. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu bicara soal intimasi. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang berbuah pada waktunya. Artinya dia gak akan mengenal musim. Dunia boleh mengalami krisis. Mengalami berbagai hal saudara. Tapi saya mau kasih tahu, intimasimu membawa terobosan dalam hidup saudara. Amin. Amin. Itu yang akan terjadi. Firman Tuhan berkata begini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kamu mengalami terobosan. Intimasimu itu melahirkan perkara-perkara besar, perkara-perkara ilahi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara. Yang menguasai ekonomi dunia ini siapa sih sebenarnya? Allah kita. Yang menguasai seluruh kekayaan yang ada di muka bumi ini siapa sih sebenarnya? Allah kita saudara. Dia yang punya otoritas dan pegang kendali atas semua itu. Dan saudara ngotot tidak mau mencari dia. Saudara, intimasi dengan Bapa itu melahirkan perkara-perkara ilahi. Kita berada dalam frekuensi ilahi sehingga kita memahami kehendaknya. Banyak hamba Tuhan berkata, kalau kamu doa harus sesuai dengan kehendak Bapa. Teladani Yesus saat Yesus maju ke gunung Golgota, bukit Golgota, dia sebelum disalibkan dia berdoa, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku, jadilah kehendakmu. Saudara, Yesus tahu kehendak Bapa karena dia punya intimasi dengan Bapa. Selama kamu terus menerus membangun intimasimu dengan Tuhan, kamu akan mengenal apa yang menjadi kehendak Bapa. Sehingga kehendakmu menjadi kehendak Bapa, kehendak Bapa menjadi kehendakmu. Bagaimana itu bisa terjadi? Intimasi. Dan itu yang membuat doamu berkuasa. Doamu efektif. Itu yang melahirkan mujizat-mujizat
dalam pekerjaanmu, dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam keuanganmu. Intimacy. Amin. Siap membangun intimacy dengan Tuhan. Amin. Saudara yang siap membangun intimacy, angkat tangannya, lambaikan tangannya. Pemain musik.